Ini adalah perjalanan mencari rumah si penjual Asiatica WS betina yang berlokasi di Bandungan. Nuwun badhe nderek tanget griyane Mas Rudi ini pun tinggi. Rudi turunnya masemu merebet iki enten dalan mandhap. Oh, berarti ngadap niku. Ngandhap sing mergene sore niki persis nggih. Madhep niki gondrong kae. Nggih, emen wong ajeng tumbas iku lama. Oh, nggih mriku mang mandhap niki. Oh, sing omah nganu niku dereng telepon niku. Nggih. Oh, nggih. Sun nggih. Tak dene mawon. Setelah bertanya-tanya, akhirnya kita sampai juga di rumah Mas Rudi Cekidot. Dan inilah penampakan Asiatica betina yang baru saja kita beli. Ini posisinya sudah saya jadikan satu oleh jantan yang sebelumnya punya saya sendiri. Walaupun kemarin dihajar, kan tetapi sekarang sudah bisa akur dan bisa dijadikan satu tank. Dan untuk beberapa orang yang belum paham apa itu Asiatica, mari kita tanyakan ke Mbah Google. Mengenai cana Asiatica dan cana-cana yang baru-baru ini dideskripsikan Nguyen di Vietnam, Ninh Binhensis, Hoaluensis, Hanamensis. Melihat letak geografis China dan Vietnam, tidak heran rasanya kalau cana Asiatica penyebarannya sampai ke Vietnam. Makanya di literatur disebutkan cana Asiatica penyebarannya sampai ke Vietnam. Akan tetapi mirip bukan berarti sama. Ada perbedaan pada karakter keempatnya satu sama lain. Baik vertebrae, dorsal finrai, lateral line, anal finrais bisa saja berawal dari Asiatica karena terpisah dan akhirnya setelah beberapa waktu mengalami evolusi fisik, dan diklasifikasikan sebagai jenis baru. Kalau kita melihat secara visual dengan perbandingan foto-foto di atas, maka agak sulit bagi kita menerima kenapa mereka disebut varian cana Asiatica. Banyak yang tidak melihat itu sebagai cana spesies baru, tapi keper expert juga tidak menyangkal kalau memang ada perbedaan. Dan meski sudah dipublis belum tentu secara ilmiah bisa diklasifikasikan sebagai spesies berbeda. Karena kalau kita merunut sejarah banyak sekali cana-cana yang sama dideskripsikan sebagai spesies lain oleh ilmuwan yang berbeda. Kembali ke Asiatica. Saya rasa salah satu serunya piara Asiatica karena kita gak tahu form dewasanya akan seperti apa. Asiatica di mata penulis seperti cana lainnya di ukuran kecil sangat pemalu, cenderung bersembunyi ketika ada orang di depan tank, tapi saat beranjak dewasa aktivitas berenang di area terbuka semakin meningkat. Dorsal V-nya yang tinggi membuat dia semakin terlihat mengesankan.